Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini bacaan saya sedikit berbeda karena saya mau hubungkan astrologi ke tarot ya. Dan saya singkat aja cuma ambil 3 kartu. Sehubungan Merkuri retrograde di Aries terjadi dari tanggal 2 hingga tanggal 25 ini. Sehingga Merkuri retrograde ini mengaktifkan eclipse seperti eclipse Capricorn atau eclipse Aries, dan yang terbesar itu adalah eclipse Aries, solar eclipse Aries yang jatuh pada tanggal 8 April di hari Senin ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk mengaktifkan energi positifnya, jangan terlena atau terbawa arus terhadap hal-hal yang negatif, karena vibrasi untuk solar eclipse di Aries ini sangat besar sekali. Ini akan mempengaruhi seluruh insan yang ada di muka bumi ini ya. Jadi self awareness, kesadaran di dalam bertindak, berpikir, mengendalikan emosi, perkataan itu sangat penting sekali. Dan Taurus jatuh di rumah ke-12 untuk momen Merkuri retrograde dan juga solar eclipse di Aries ini. Dan rumah ke-12 ini merupakan self reflection, ibarat berenang ke kedalaman samudra. Jadi dia berada di tempat yang sangat jauh, nggak terjangkau sekali, tapi biasanya ya sesuatu yang jauh dalam banget ini bisa menjangkau abundance, bisa menjangkau kreativitas, menjangkau sesuatu yang nggak terbatas. Angka 8. Nah, tanggal 8 hari Senin adalah simbol dari infinite, sesuatu yang tidak terhingga, kekuatan yang besar. Dan kalau Taurus bisa memanfaatkan ini dengan baik, Taurus bisa menggali kreativitas ide yang sangat-sangat infinite, nggak terbatas, jika memanfaatkan energi dari solar eclipse ini dengan baik ya. Gimana caranya tuh gitu ya? Dengan meditasi, jalan-jalan ke nature, terkoneksi dengan vibrasi-vibrasi positif. Lewat apa? Lewat meditasi, dengerin musik yang soft, atau mungkin kamu berkomunikasi dengan anak-anak bulu kamu ya, kalau kamu punya anak bulu. Dan di sini saya buka 3 kartu saja ya, dan satu nanti oracle-nya kira-kira apa, saran atau mungkin nasihat, sebagai nasihat dari oracle ini nanti. Ada Ten of Wands, dan untuk the topnya ada King of Pentacles, the Empress, King of Wands, dan juga the Moon. Ya, the Moon sangat sensitif, sangat peka, dan solar eclipse di Aries ini memang akan mempengaruhi susceptible atau sensitiveness dari semua insan. Jadi kalau kita enggak memiliki self awareness, kita mungkin akan terbawa arus nih. Jadi entah kemana-mana dia. Misalnya kamu dealing sama orang yang emosian, kamu jadi ikut emosian. Dealing sama orang yang marah-marah nih temperamennya, ngomongnya kasar, kamu bisa jadi ikut terpengaruh. Jadi ujung-ujungnya kamu berada di lingkaran yang konflik tadi ya. Jadi padahal kita tahu bahwa solar eclipse Aries energinya ini akan mempengaruhi hingga ke 8 bulan ke depannya. Dan ini adalah saatnya bagi kita untuk mengambil energi positif yang sebanyak-banyaknya, karena vibrasi dari energi solar eclipse ini besar. Dan saya ngerasa ini juga adalah kesempatan baik bagi Taurus jika kamu memanfaatkan rumah kamu yang ke-12 tadi untuk menggali lebih dalam lagi talenta, skill, ataupun kreativitas ide-ide kamu yang pada akhirnya nanti bisa kamu aplikasikan atau wujudkan dalam bentuk karya atau konten kalau kamu adalah seorang YouTuber atau konten creator ya. Ada Ten of Wands, ada banyak beban, tanggungan. Mungkin kamu dealing dengan masa lalu di mana kamu pernah ditimpa banyak masalah, kamu pernah ditimpa banyak beban. Tetapi di sini kamu ingin belajar menjadi lebih baik lagi di dalam mengelola segala pekerjaan yang besar. Misalnya dulu kamu pernah punya banyak pekerjaan yang besar atau punya utang yang besar. Dan sekarang ini kamu juga mengalami hal yang sama.
Itu ada semacam repetition gitu ya. Kamu mungkin kembali ke masa lampau, kok bisa ya ini berulang kembali? Dan gimana caranya ya supaya hal-hal yang seperti ini nih nggak terjadi lagi di dalam kehidupan aku. Mungkin kamu akan belajar dari situ bagaimana mengubah cara, teknik, atau metode kamu di dalam uh, mengelola usaha tadi, mengelola uang, atau cara kamu di dalam mengerjakan tugas. Ya, kadang kan ada orang ya kerjanya sebenarnya bisa dikerjakan secara efisien, tapi tekniknya itu berbeda sehingga dia terasa lama, sulit dikerjakan, jadi terasa dia berat. Dan di sini saya ngelihat kamu mungkin berpikir, aduh cara kerjaku dulu itu memang mungkin salah caraku di dalam mengerjakan itu, padahal bisa dikerjakan secara efisien, singkat. Harus aku ubah tuh, gitu ya. Dan ini adalah kesempatan kamu untuk mencari tahu solusi mudah, efisien di dalam menanggulangi segala pekerjaan yang menurut kamu berat. Bisa itu ringan kalau kita kembali lagi menyelam ke kedasaran, kedalaman samudra tadi. Di sana kamu akan menemukan solusi gimana ngerjain pekerjaan kamu yang berat ini. Ini bisa jadi bukan pekerjaan aja ya, bisa jadi beban hidup, masalah keuangan, atau cara kamu di dalam berkomunikasi, cara kamu bernegosiasi, cara kamu di dalam membuat suatu konten, menulis ya, kalau kamu seorang penulis, supaya lebih efisien aku menulis, gimana caranya ya, bisa cepet gitu ya. Jadi ini adalah saatnya bagi kamu untuk mencari tahu itu tadi ya, oke? Ada King of Pentacles, impian dari Taurus adalah ingin menjadi sosok yang stabil secara finansial, independen, tidak bergantung dari orang lain, malah ingin menjadi saluran berkat terhadap orang-orang di sekitar. Ada The Empress, ini semua bisa akan terwujud jika ada kesabaran, fokus, ada perhatian yang kamu berikan penuh terhadap usaha ataupun karya atau bidang yang kamu geluti sekarang. Kamu mungkin lebih dealing sekarang gimana bekerja secara efisien, cepat ya, langsung dapat banyak gitu ya kan. Dan ini bagus banget nih, ada King of Wands. King of Wands adalah energi yang challenging, dia suka dengan tantangan, powerful, ada singa di sini ya. Dia memiliki semangat yang berapi, dia juga memiliki muscles, otot yang besar, dan tatapannya ke depan, artinya dia percaya diri. Dia berani dengan tantangan atau risiko yang akan dia hadapi. Namun di sini perlu ada kehati-hatian seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau kita mencari solusi, kita teringat lagi terhadap cara kita di dalam mengelola usaha itu, jangan malah mungkin di sini ada seperti kekecewaan gitu ya, beban, kok hidupku terus dilingkupi dengan beban ya, berat banget bebanku ini. Nah, jangan terikat pada masalah negatifnya tadi. Ya, kita kembali ke masa lampau untuk menelusuri di mana titik permasalahannya, bagaimana solusinya. Itu yang akan kita bawa ke zaman yang sekarang, gitu. Bukan kamunya jadi ingat-ingat bebannya tadi. Jangan bebannya yang diingat. Jangan masalahnya yang terus diingat-ingat, tapi yang perlu kamu lakukan adalah temukan titik persoalannya, cari solusinya. Laksanakan solusinya, maksud saya. Oke, saya buka oracle untuk Taurus. Ada exercise to increase your energy and manifestation ability. The key to manifesting quickly is to have very high energy level, and the easiest way to increase them is through physical exercise. Choose a fun and meaningful activity so that you look forward to exercising and it becomes its own reward. Iya, ini adalah saatnya bagi kamu sepertinya jangan terlalu seriusan menanggapi segala sesuatu. Ngerjain apa-apapun itu easy going aja. Kalau perlu ya lakukan dulu aktivitas-aktivitas yang joyful, yang girang, main-main sama anak-anak ya akan men-trigger kita, jiwa kreativitas kita itu semakin aktif, itu akan membuat kita berpikir lebih efisien,
Mungkin nanti kamu akan temukan solusi, "Oh iya ini kok nggak kepikiran ya solusi ngerjain, tugas ini, ternyata ini cara cepatnya," gitu ya. Ya, choose a fun and meaningful activity. Lakukan pekerjaan, kegiatan, atau hobi yang membuat kamu ngerasa fun, senang. Lakukan juga exercising ya, olahraga, dan perlu sepertinya bagi, Taurus untuk, istirahat. Istirahat, jangan terlalu banyak membebani diri, bekerja, kerja, kerja terus gitu ya. Ini waktu kamu untuk self reflection, istirahat, jalan-jalan dulu ke taman, eee, merasakan vibrasi-vibrasi dari alam semesta ini dulu ya, supaya energi positif kamu itu mengobati, masalah-masalah yang ada di dalam hati, pikiran, masalah trauma atau masalah mental, rasa percaya diri bisa, di-recover di sana, jangan, energi negatifnya malah yang lebih berkuasa di dalam. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di-like, di-subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi, dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.